Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa khususan ila ruhi Si Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an wa khususan ila ustadina Yai Haji Muhammad Irfan Ihsan, Baca Santren Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian kepada gurunya lagi adalah Yai Hasan Husain Cerme Warawuti Gresik. Kepada gurunya lagi Yai Haji Sahlan Sidorangu Krian. Kepada gurunya lagi yaitu Yai Sarip Pasuruan. Kepada guru tauhidnya lagi adalah Yai Haji Hasim As'ari Tebuireng Jombang. Khususon ila ruhi Mbah Khalil Bangkalan. Khususon ila ruhi Mbah Samsudin. Wa ila arwahi min ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada semua jamaah tauhid Indonesia, semoga mereka mendapat tambahan pengetahuan ilmu tauhid ini lantaran bersama-sama membaca Fatihah dengan kami. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah fi ahlil badr Allah nomor Siti Malaikat Jibril nomor loro Malaikat Mikail nomor telu Malaikat Israfil nomor papat Malaikat Israel nomor lima Malaikat Munkar nomor enam Malaikat Nakir nomor pitu Malaikat Raqib nomor walu Malaikat Atid nomor songo Malaikat Malik nomor 10 Malaikat Ridwan asma kabeh akeh 10 kita kabeh wajib waroh nomor siji kitab Taurat kagungane Nabi Musa nomor loro kitab Zabur kagungane Nabi Dawud nomor telu kitab Injil kagungane Nabi Isa nomor papat kitab Al-Quran kagungane Nabi Muhammad
Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Syu'aib, Harun, Musa, Dawud, Sulaiman, Yusuf, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Ayub, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Asma kabeh akhir salabe, wujud kita baqa, mukhalafatu lil khabatisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat qudrat iradat, ilmu khayyat sama basar, kalam qadiran muridan aliman, fayyan sami'an basiran mutakalliman. Para jamaah, itu adalah hafalan wajib yang setiap umat Islam harus mengetahui. Sifat wajib 20, kecuali kalau non-Islam nggak wajib. Kita biasanya masuk ke langgar, masuk ke masjid, harus ngaji sifat wajib 20. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Sholat kita supaya benar. Orang juga seperti itu, mengenal ngaji tauhid walaupun tempatnya jauh. Nah, saya kan Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kalau sini kan Banten, Jakarta ya, ikut Jawa Barat, nggih. Seperti itu. Saya datang ke sini adalah nurut pelajaran tauhid. Allah yang mendatangkan saya ke sini. Karena manusia tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Semua itu adalah Allah. Saya di sini tujuannya apa tadi? Para jamaah saya kasih tahu. Saya di sini ini nguji marifat. Orang yang ngajinya di YouTube 250 video, kemudian ditulis pada kertas, syaratnya bisa ujian marifat itu memang 250 video. Kemudian sudah 250 ngumpul di sini, kebetulan jumlahnya tidak jauh dari 10 orang. Mereka atau dia, jamaah atau kampung sini saya kasih tahu, mereka yang saya uji kemarin malam dan tadi pagi
sudah tahu kepada Allah. Memang Allah bisa diketahui. Kalau sampai ngaji selain tauhid, katanya Allah nggak bisa diketahui, kecuali mengetahuinya besok di akhirat sana. Quran tidak pernah berbicara seperti itu. Quran tidak pernah menerangkan bahwa manusia akan jumpa dengan Allah di akhirat sana. Quran tidak pernah mengatakan seperti itu. Quran, hadis, ijma, qiyas nggak pernah. Malah justru siapa yang tidak tahu Allah di sini, maka besok di akhirat juga tidak tahu. Kalau di sini melihat kepada Allah, di sana melihat. Kalau di sini akma, buta terhadap Allah, maka besok di akhirat ya buta juga. Kalau seperti itu ada Quran mengatakan. Kalau kita jumpa besok di alam akhirat sana, sedangkan di sini nggak bisa dijumpai, itu bohong. Yang benar itu siapa jumpa dengan Allah di sini, maka jumpa di akhirat. Siapa yang tidak jumpa di sini, maka tidak akan jumpa di akhirat. Pak, ngaji ini bukan main-main. Ini masuk YouTube ini. Saksinya jenengan semuanya. Kuncinya nanti Gus Sumar Jenar. Tapi walaupun saya mengatakan seperti ini, memberi wejangan seperti ini, kalau memang hati tertutup, tetap jenengan nggak mau mengikuti ngaji seperti ini. Tetap nggak mau. Tapi saya tetap bertindak baik, bagaimana siapa tahu orang itu dipilih oleh Allah. Sekarang kita urut kesalahan kita sampai di mana, mengikuti jamaah di sini, sembahyang dari dulu sampai sekarang, sampai di mana kekurangan kita. Kita cek satu persatu. Kita sebelum sholat itu biasanya kan membaca usolli ya, usolli, fardol, isya'i dan lain-lain. Kemudian takbir, takbiratul ikram. Bacanya apa biasanya? Takbiratul ikram. Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar nggih. Allah Maha Besar. Waktu takbir jenengan harus melihat kepada besarnya zat Allah. Waktu takbir, mata hati dengan mata kepala ini melihat kepada zat Allah waktu takbiratul ikram. Allah melihat. Nah, ini sholat namanya. Ibarat orang makan, tahu yang dimakan. Ibarat sholat, tahu yang disolat. Ibarat orang sembahyang, tahu yang disembah. Jadi jenengan kekurangannya satu sudah ketemu. Takbir, Allahu Akbar. Melihat kepada besarnya zat Allah apa tidak? Jawabannya di hati jenengan masing-masing. Yaitu jawabannya. Kayak ngaji nggak orang satu. Jangan teliti kekurangan saya apa dibanding dengan ngaji tauhid. Ternyata sudah salah ini. Takbir tidak melihat kepada besarnya zat Allah, maka sholat kita salah. Kalau salah mana bisa diterima oleh Allah? Salah kok. Gak bisa. Ya kita dengarkan aja. Nanti kalau kira-kira cocok dengan hati jenengan, nggih monggo dibuat pedoman. Kalau tidak ya nggak usah lah. Orang dakwah di sana-sana ya tetap mengajak kepada yang baik, menghindari kepada hal-hal yang tidak baik. Al-amru bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Jadi jawabannya di hati jenengan. Saya kalau sholat setiap hari dikalikan 5 hari, 5 waktu dalam 1 hari, saya benarkah sudah berhadapan dengan besarnya zat Allah? Jawabannya sudah ketemu di mana? Ya di hati masing-masing. Setelah membaca takbir, baca apa? Setelah takbir, namanya iftitah. Itu namanya iftitah, Pak.
kabira walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Itu namanya iftitah. Artinya apa? Artinya adalah pembukaan. Ya walaupun nggak wajib. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Bukrata wa asila itu nggak gampang orang ngomong, nggak gampang orang membaca. Jenengan harus tahu dalamnya Ka'bah. Jangan membicarakan bukrata wa asila, kan tiap hari toh. Nggih. Kalau jenengan tahu bukrata wa asila, dalamnya Ka'bah sana, walau panjenengan belum pernah ke sana, maka sholat kita benar. Karena bukrata wa asila itu nggak boleh diucapkan saja, harus tembus ke hatinya. Ibarat orang gambar, harus tembus 2 dimensi. Jadi banyak orang mengatakan bukrata wa asila kan nggak tahu dalamnya Ka'bah kan. Walaupun ke sana kemari, ke Mekah ke Madinah beberapa kali, belum tentu juga mereka tahu dalamnya Ka'bah. Paling-paling dalamnya Ka'bah ya Hajar Aswad, kan gitu toh. Biasanya seperti itu. Makanya saya ke sini didatangkan oleh Allah secara hakiki, memberi wejangan kepada jenengan supaya tahu belangnya saya sholat. Kesalahannya saya sholat di mana. Ternyata sudah mendapat 2 ini. Mendapat 2, bukrata wa asila cuma ngomong saja, bicara saja, tapi ternyata nggak tahu bukrata wa asila. Itu ngomong hati dengan hati, mulut dengan hati nggak sama. Lah mulut dengan hati nggak sama itu namanya apa? Kalau Quran, mulut mengatakan bukrata wa asila, tapi hatinya tidak tahu bukrata wa asila itu apa, nggak tahu. Itu namanya munafik. Sudah mendapat 2, takbir tidak tahu besarnya zat Allah. Katanya Allah maha besar, ternyata hatinya nggak tahu besarnya zat Allah kan? Kan nggak cocok lesan dengan hati kan? Gak cocok hati dengan lesan, namanya apa? Kata Al-Quran namanya munafik. Loh, ketemu 2 sudah. Ini baru saya datang 1 kali nih, belum selesai nerangkan, belum selesai. Kira-kira saya ngaji di sini 1 jam, jenengan kelamaan apa enggak? 1 jam, enggak kelamaan. Saya bicara di sini 1 jam, kira-kira terlalu lama apa? Cuma sedikit, setengah jam aja kira-kira. Karena kalau saya kupas ke semuanya, jangan nanti ketahuan, saya salah terus sekian jumlahnya, kali sekian bulan, kali sekian umur. Saya didik, Pak. Makanya YouTube itu bukan orang sembarangan. Ini saksinya adalah para ulama, para hukama. MUI pun juga masuk di situ. Jenengan alhamdulillah tempat jenengan ini kemasukan ngaji tauhid. Insya Allah saya pulang, walaupun saya pulang ada barokahnya sisa saya ke sini. Insya Allah seperti itu. Tapi lanjutkan, nanti mengkaji sifat wajib 20, silakan ngaji di YouTube saja. Pemandunya adalah Pak Riyaman. Karena jauh, saya titipkan aja. Pak Riyaman siap nggih? Barangkali ada orang yang minta petunjuk. Seperti itu. Saya titipkan sini karena saya Jawa Timur ya, Pak. Di sini Jawa Barat ya. Dia. Kedua, kemudian bukrata wa asila. Ini wajah tu wajahiyah liladi apa lillahi, yang saya baca setiap hari loh. Ini wajah tu wajah liladi apa lillahi loh, saya nggak baca tak tiap hari, baca kan? Nah itu teliti, itu lillahi apa liladi? Liladi. Liladi berarti yang disembah berarti kan edat toh. Ini wajah tu wajah iya liladi, berarti yang disembahkan edat, bukan Allah kan? Nah, liladi kok coba lillahi, sampai nggak usah ngaji tauhid. Karena liladi berarti sampai ngaji tauhid harusnya. Berhubung ini gurunya nggak ada, saya titipkan di YouTube saja. Itu mondoknya orang Indonesia. Buktinya Bapak saya khatamkan 10 orang yang kemarin dan tadi pagi, sekarang sudah tahu Allah. Saksinya 10 di sini. Saksinya 10, barusan dia tahu Allah. Waduh, Allah itu seperti ini ternyata. Itu orang sini 10 orang di sini orangnya.
Tapi mohon pamit, nanti malam saya kembali pulang lagi, gitu nggih. Nah, besok lagi barangkali ada takdir Allah saya kesini untuk nguji marifat lagi, barangkali ya setengah tahun baru kita ketemu lagi. Kalau jenengan sekarang mulai malam nanti ngaji di YouTube di total 1, 2, 3 sampai 250, panggil saya kesini lagi untuk ngatamkan orang sini. Saya yang ngatamkan. Ini saksinya ada 10 orang yang sudah tahu Allah. Ternyata Allah bisa diketahui kan? Bisa. Kata siapa? Gak bisa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi 110. Silakan dicek nanti. Barang siapa yang ingin mengharapkan berjumpa dengan Allah, maka caranya harus 2. Siapa yang ingin berjumpa kepada Allah, caranya 2. Fal ya'mal amalan sholiha, laksanakan amal baik. Amal baik itu cuma 1. Al ma'rifatul ma'bud, orang sembahyang tahu yang disembah. Orang sembahyang tahu harus yang disembah. Jangan kalau diceritani orang ke sana-sana nggak percaya. Sekarang saya datang ke sini, langsung saya pelakunya untuk ngaji tauhid. Jadi orang sembahyang itu amal soleh menurut Al-Kahfi 110, bahwa itu adalah orang yang ingin jumpa kepada Allah. Syaratnya 2. Fal ya'mal amalan sholihah, secara syariat laksanakan amal yang baik. Sholat yang benar. Sholat yang benar itu, sembahyang yang benar itu, sembahyang yang tahu yang disembah. Makan yang benar itu, orang tahu yang dimakan. Nggak mungkin salah keterangan ini. Ini masuk YouTube loh Pak. Ini bukan sekedar, enggak. Ini masuk YouTube. Biar disaksikan orang banyak. Saya ngaji mulai kapan? Mulai 2001. Nggak ada apa-apa. Saya ngaji tauhid seperti ini mulai tahun 2001. Lambah guru saya termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebireng Jombang. Karena dia adalah gurunya guru saya. Dan dia adalah orang arifin, orang yang tahu makrifat kepada Allah dan juga pendiri NU. Tahu kepada yang punya dunia ini. Sedangkan kita kadang-kadang atas nama NU nggak tahu kan? Nggak cocok dengan Yai Hasyim. Nggak cocok. Saya juga orang NU, bukan orang Muhammadiyah, bukan LDI, bukan Lemkari. Tapi saya ngaji, nggak ngurusi seperti itu. Siapa yang ingin tahu Allah, ngajilah. Biar kamu Muhammadiyah, biar kamu NU, biar kamu Darul Hadis. Nggak ngurusi saya. Yang penting siapa ingin tahu Allah, ngajinya 1, yaitu tauhid. Jadi jenengan sudah salah 3 ini. Adzat, ini wajah tuh wajah lilati. Berarti jenengan sudah menyatakan dah kalau ini wajah tuh wajah lilati, apa lillahi? Jenengan benarkan. Lilati apa lillahi? Ya lilati. Ya, lilati. Saya mentanya kepada para ulama juga lilati. Cuma jenengan membaca lilati tapi tidak tahu zat. Ngomongnya adzat tapi hatinya nggak tahu, kan pling-plang. Pling-plang itu bahasa orang Jawa. Kalau bahasa Al-Quran munafik. Loh, kalau saya kupas munafiknya jenengan kelanggar ini 3. Belum selesai loh, nggih. Cuma berapa menit ini? Walah, cuma setengah jam. Sudah mendapat 3. Terima kasih. Ini wajah tuh wajallati fataras samawati wal ardo hanifan. Hanifan itu apa sih? Hanifan itu cinta. Hanifan itu cinta. Cintanya kepada siapa? Cintanya adalah kepada Allah. Tandanya orang cinta itu nyebut nggak boleh berhenti. Jadi orang cinta kepada Allah itu harus dzikir, Pak. Bukan dzikir yang diajarkan oleh Torekot itu bukan. Itu kan dzikir dibaca di sini. Oh ini enggak. Nah, berarti Hanifan itu cinta kepada Allah. Dzikirnya enggak boleh putus. Allah. Ini kalau disyariatkan, kalau ditorekotkan.
Allah, Allah, Allah. Nggak akan lama kita tidur berarti ini sudah nggak bisa dzikir kan? Nah, bukan itu. Bukan dzikir itu kan dzikir syar'i lah. Wong ini dzikir khofi kok. Dzikir apa? Salat gaib. Nah, berarti mendapat berapa ini? Mendapat 4. Sampai cinta kepada Allah tapi dzikirnya nggak berjalan. Ya ibaratnya ya nggak berkembang, Mbak. Berarti mendapat 4. Ngomong cinta tapi ternyata nggak cinta. Tandanya orang cinta kepada Allah, dzikir nggak boleh berhenti. Berhentinya kapan, Pak? Besok kalau meninggal dunia. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kita kalau tahiyat awal atau tahiyat akhir itu biasanya akan membaca syahadat ya. Baca syahadat. At-tahiyatul terakhir asyhadu alla ilaha ya, asyhadu alla ilaha illallah. Itu jenengan harus tahu kepada yang ditelunjuk. Kudu roh sing ditoding, harus tahu kepada yang ditoding. Kalau sudah tahu, saya bersaksi bahwa ini misalnya, saya bersaksi bahwa ini adalah kacamata. Jenengan harus tahu kacamata. Saya bersaksi bahwa ini adalah sambok, emik, pengeras suara. Sampean harus tahu ini. Kalau bersaksi kepada Allah, ya sampean harus tahu kepada Allah. Bukan Allah namanya. Kalau nama ini tulisan Allah ya. Ini aja dinding loh. Nah, itu kan tulisan Allah. Itu nggak boleh disembah. Karena itu adalah bahan bangunan. Itu adalah bahan galangan. Nggak boleh disembah. Yaitu jenengan kalau ini wajah tu wajah lilati, berarti asma Allah nggak boleh disembah. Yang boleh disembah itu yang punya asma. Misalnya saya di sini Gus Umar, namanya saya di sini, tapi saya nggak hadir. Kira-kira jadi ngaji apa enggak? Nggak jadi. Makanya nama nggak boleh disembah. Nama Gus Umar nggak boleh ke sini. Yang boleh ke sini itu yang punya nama. Lah, yang sampai sembah bukan Allah. Apalagi Allah di situ bahan bangunan ya. Berarti tiap hari kita kan nyembah bahan bangunan. Kalau nggak didatangi, tahu seperti ini jenengan salah terus. Sebenarnya jenengan kehadiran saya matur nuwun bener ya. Supaya tahu, waduh alhamdulillah aku tahu kesalahan saya. Sebenarnya, tapi kalau ada iblis atau setan masuk dalam hati, yuwasbisu durinas, tetap jenengan gak seneng ngaji yang saya sampaikan. Tetap. Siapa Pak? Saya nggak tahu. Yang tahu adalah Allah. Jadi saat tadi jenengan sudah salah, nggih. Salahnya bagaimana? Bersaksi tapi tidak tahu yang disaksikan. Saya bersaksi bahwa ini adalah meja misalnya. Berarti harus tahu meja. Kalau yang disaksikan Allah, berarti harus tahu Allah. Sudah benar semuanya. Oleh karena itu nanti Bapak-bapak saya kasih nomor WA atau lihat saja YouTube, WA-nya saya cantumkan. Ngaji ini bukan ngaji abal-abal. Ngaji ini alamatnya jelas. Bareng Kerajaan RT 1 RW 2 RT 2 RW 1 Kecamatan Kriyan Kabupaten Sidoarjo. Nomor WA-nya saya cantumkan. Ini ngaji bener. Kalau jenengan ngaji di YouTube selain saya, alamatnya nggak jelas, kitabnya yuk halaman berapa, terus akhirnya ngaji bagaimana, nomor HP tidak dicantumkan pisan. Iku ngaji abal-abal, nggak jelas. Oleh karena itu, saya lihat di YouTube saya ada nomor WA. Adapun ada yang nggak muat kalimatnya, kan di stop sama internet, itu nggak saya cantumkan kalau nggak muat. Kalau muat saya cantumkan, tapi insya Allah rata-rata ada. Nanti bisa disaksikan ya di YouTube. Walaupun ini belum masuk, memasukkannya nanti malam. Karena di sana saya membutuhkan WiFi. Di sini paketannya nggak nutut.
karena videonya jam-jaman, jadi nggak nonton paketannya. Nanti kalau di rumah sana ada wifi, maka akan saya masukkan. Saksikan pelajaran ini yang dilanggar sini, bisa masuk ke internet besok malam. Insya Allah besok malam. Insya Allah kalau pagi hari saya nyampe rumah, segera saya masukkan ini. Itu salah jenengan sudah berapa? 5. Syahadat nggak tahu yang disyahadati. Tadi yang nomor 4 adalah cinta kepada Allah ternyata nggak dekir selamanya. Dekir kalau tahlilan tok. Nggih, dekir kalau di sini tok. Setelah itu nggak dekir kan? Nah, gitu katanya cinta. Cinta model apa kalau seperti itu? Wong cinta kepada Allah hanifan itu cinta itu selamanya, pagi, sore, selamanya, terus dekir terus. Kalau jaringan diajarin oleh torekot, ayo dekir terus, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu berhenti. Oh, buktinya orangnya kalau sudah pulang di jalan raya ya enggak dekir sudah. Ya makan apa dan minum apa gitu biasanya. Itu hanifan itu harus cinta, dekirnya enggak boleh berhenti. Walaupun sekarang ini saya menerangkan seperti ini, maka dekir saya berjalan terus. Nah, itu yang penting. Sudah konangan jenengan, munafiknya sebanyak 5 ini. Kemudian lagi tahiyat yang kedua, tahiyat akhir kan? Enggak tahu yang ditelunjuk lagi, berarti munafiknya 6. Kemudian terakhir adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampean lihat apa waktu salam? Sampean tanya hati sampean. Saya kalau salam menghadap kanan, itu saya melihat apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Ayo sampean tanya hati sampean, melihat apa sampean? Assalamualaikum warahmatullahi. Sampean tanya hati sampean, saya melihat apa ya dengan keterangan Gus Umar itu? Ternyata munafiknya sholat bagi orang yang tidak kenal Allah, maka munafiknya 7. Munafiknya 7. 7 ini satu isak tok ya. Kalau dikalikan 5, berarti 7 kali 5 berapa? 35. 1 hari 1 malam. Dikalikan munafik 1 bulan, ya 35 dikalikan 30. Dikalikan umur jenengan, ya terlalu banyak dosa itu namanya. Sudah dalam hal sholat, jenengan kalau tidak mengenal kepada Allah, maka jenengan belum nyembah kepada Allah. Karena orang nyembah kepada Allah itu berhadapan dengan yang disembah. Sekarang pertanyaan aja, masuk akal apa enggak? Bapak, ada makanan enggak dimakan, namanya apa? Ada makanan enggak dimakan, itu loh namanya apa? Ada makanan nggak dimakan kok, ya makanan sembarang. Namanya, ya nggak makan. Sudah benar. Ada makanan nggak dimakan, sama dengan nggak makan. Bener apa enggak? Loh jangan yang sungguhan ini. Ada makanan nggak dimakan, namanya tidak makan. Ada sandal nggak digunakan, ada sandal nggak dipakai, namanya ya nggak sandalan. Nggih, bener kabeh. Ada orang nyembah tapi tidak tahu yang disembah, ya nggak nyembah. Bejat kabeh sampean konangan tauhid. Ini kate gak ngaji tauhid. Gini, terus gak ngaji tauhid. Terus jenengan iki mengandalkan apa? Sembahyang gak keterima, wudu gak keterima, puasa gak keterima, pergi haji gak tahu kepada bukrota wa asila. Terus yang kita andalkan apa? Gak ada. Berarti jenengan kesulitan masuk surga. Walaupun kita ngaji tauhid gak perlu jaga surga. Gak ada bagian kesana jenengan. Wong sembahyang cuma sembahyang tok, ngadeg rokok sujud lungguh, berdiri rokok sujud duduk. Gak berhadapan kepada yang disembah. Nah, terus kita nyembah apa? Berarti sama dengan tidak. Sudah. Ya ini pentingnya Allah menjadikan para hukama itu seperti itu. Kalau ulama nggak tahu Allah, kalau hukama tahu, makanya ada kata-kata ulama dan
hukama. Kalau ulama yang tahu Allah namanya bukan ulama, tapi berubah nama namanya hukama. Nah, hukama itu orangnya yang sudah tahu Allah sesuai dengan surat Al-Kahfi 110. Itu siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, syaratnya harus amal soleh. Nah, amal soleh itu adalah sholat atau sembahyang tahu kepada yang disembah. Yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbi akada, jenengan gak boleh syirik. Lah, gak boleh syirik itu artinya sampai disuruh ngaji tauhid. Karena orang gak ngaji tauhid itu hukumnya syirik. Lah di Al-Qur'an dikatakan wala yusriku, jangan sampai syirik, berarti mengandung makna jangan sampai gak ngaji. Karena orang gak ngaji itu syirik, walaupun gak nyembah patung, walaupun gak nyembah berhala, walaupun gak nyembah Uzza, walaupun gak nyembah Hubal, walaupun gak nyembah Lata, itu hukumnya adalah syirik. Ya gak ada apa-apanya jenengan. Kalau saya kupas seperti ini, ya, mestinya jenengan alhamdulillah saya diberi pengetahuan sehingga saya tahu belangnya saya sendiri. Islam yang mono yamene, Islam mulai zaman dulu sampai sekarang kok nggak tahu kepada Tuhannya. Orang Kristen sudah jumpa kepada Tuhannya. Kalau sampean nggak percaya, sampean tanya orang Kristen, sudah tahu Tuhannya. Kalau orang Hindu, orang Buddha sudah tahu Tuhannya, sampai kakean Tuhan sampai dibuang ke laut. Yeah. Tinggal ketinggalan zaman orang Islam. Lu kok bisa kepada Tuhannya nggak tahu? Orang Hindu sudah jumpa kepada Tuhannya, orang Buddha sudah jumpa, orang Kristen sudah jumpa. Kok ya ada orang Islam nggak jumpa kepada Tuhannya? Kok ada? Berarti ketinggalan zaman jenengan. Nah, seperti ini. Nanti jenengan saya kasih pertanyaan, saya kasih kesempatan waktu untuk bertanya. Tadi jenengan seumpama nggak karep dengan ngaji ini, langsung dikatakan di sini supaya tahu salahnya ngaji tauhid. Itu jadi jenengan saya kasih tahu bahwa tulisan Allah dan Muhammad ditempelkan pada dinding. Itu lafaz Allah, tulisan Allah, nama Allah tidak boleh disembah. Karena apa, Pak? Karena itu adalah bahan galangan atau bahan bangunan. Tapi kalau jenengan nggak nyembah kepada zat, maka nilainya sama dengan menyembah bahan bangunan tiap hari. Waduh, seperti ini. Nah, kalau kira-kira berat ya saya akhiri aja. Ini belum lainnya, belum puasa, kaji, belum zakat, belum. Ini masih sekedar saya bicara dan ngajinya nggak pakai kitab. Ya maklum wong ini ngaji sekedar ngaji umum kan. Untuk jamaah YouTube, saya mohon maaf terutama cabang 5. Terutama cabang 5, yaitu Panjunan Sidoarjo. Ketahuilah saya sekarang ada di Banten ini. Kemudian saya mohon maaf kepada cabang 15, Bambe, Kabupaten Gresik. Mohon maaf pada malam hari ini saya di Banten, sehingga nggak bisa melaksanakan rutin. Dan mohon maaf juga kepada jamaah tauhid pada hari Rabu yang biasanya ngaji di cabang 6 Gresik, saya liburkan. Berarti saya ke sini meliburkan 3 cabang. Cabang 5, cabang 15, dan cabang 6. Jadi saya mohon maaf lewat YouTube ini bahwa sekarang saya di luar kota tidak bisa melaksanakan tugas. Tapi Bapak dan jamaah semuanya ini adalah untung masih bisa jumpa dengan saya. Baru-baru ini ada orang di sini dari Jakarta atau dari Banten, dari Sumatera, dari Lampung sudah datang ke Sidoarjo sana. Intinya apa? Mohon izin saya mengikuti ngaji di YouTube. Semoga saya mendapat ilmu yang manfaat. Saking khawatirnya, Pak, jauh-jauh dari sini pergi ke Sidoarjo nemui saya cuma jabatan tangan tok, sambil mengambil kitabnya sebagai acuan untuk ngaji tauhid. Jadi saya katakan dengan jelas, pengumuman
bahwa Allah bisa dijumpai di dunia ini, tidak boleh mengharapkan jumpa di akhirat. Quran tidak pernah mengatakan seperti itu. Lah siapa yang berani? Yaitu orangnya. Makanya besok di alam akhirat banyak kiai yang didemo sama umatnya, mengatakan nyanggupi, mengharapkan besok ketemu di akhirat sana. Ternyata di akhirat gak ketemu, larinya demo ke kiainya. Peristiwa besar dobrak kepada para ulama yang mengatakan bahwa jumpa Allah di akhirat sana jenengan dibohongi. Jumpa di langgar ini ada. Allah di langgar ini ada. Ini melihat. Bagi orang yang hatinya ada tauhidnya loh, ya. Kalau jenengan juga nggak bisa, paling-palingnya kelihatan warna hijau, kelihatan warna krem kan itu, kelihatan mimbar, kelihatan warna coklat, kelihatan seperti itu. Tapi tidak tahu kalau di sini ada Allah. Ada, tapi bukan Allah yang palsu. Kalau Allah yang palsu kan dipasang di dinding itu, ya. Kalau Allah yang asli, ya tidak adanya itu. Silakan para jamaah untuk tanya jawab. Ini saya di sini bukan hanya saya monoton untuk saya sendiri berceramah atau memberi penerangan, tidak. Silakan sekarang waktu tanya jawab. Yang perlu ditanyakan monggo, enggak apa-apa. Ini disaksikan oleh jamaah YouTube, biar sana juga lego hatinya. Siapa yang tanya monggo? Untuk salah ngaji tauhid ini salah apa benar? Di sini jangan sampai nanti saya pulang jangan rasani. Nggih. Nggak boleh, itu dosa itu. Di sini aja. Untuk bertanya apa benarnya ngaji seperti ini. Oke. Oke. Monggo, ada pertanyaan? Kalau nggak pakai suara sebenarnya nggak apa-apa. Hah? Ya, takut ada yang bertanya. Oke, monggo. Barangkali ada. Oke. Banyak nggak? Oh. Untuk jamaah YouTube, mohon maaf ini sementara ada proses menyampaikan pertanyaan ya, karena kabelnya ini membutuhkan jarak sehingga sekarang saya pending sebentar. Pertanyaan ini hasilnya dijawab dan yang mendengarkan adalah orang YouTube. Oleh karena itu mumpung saya kesini Pak, nanti jenengan mulai ngaji tauhid ya. Besok bulan 6 saya khatamkan supaya tahu Allah itu di sini tapi tidak menempati sesuatu. Allah di sini ada, tidak menempati ruangan. Allah di sini ada, tidak menempati sesuatu. Jadi di sini Allah ada. Cuma sampean nggak tahu kan? Nggak tahu, belum melihat YouTube ya. Belum ngaji di YouTube. Sampean ngaji nggak usah di tempat saya sana, ngaji di YouTube. Tapi di sini saya wakilkan Pariaman. Siapa yang bapak-bapak yang ingin ngaji di YouTube tapi penalarannya tanya jawabnya di sini nanti. Diwakili ya. Barangkali ada orang tanya, maka jenengan mewakili Pariaman. Ini murid saya, tapi sudah mari pada dia tahu Allah. Tadi malam saya khatamkan. Nah, itu yang penting. Ada orang 10 tadi. Nggih, sementara gitu aja, nggih. Oh, kalau sana notot kabelnya nggak apa-apa, Pak. Iya, Pak, sebenarnya nggak apa-apa, Pak. Ini masuk ke sini. Lebih indah. Oh, nggih. Oh, oke. Untuk jamaah YouTube ini masih proses ya, mohon maaf. Insya Allah YouTube ini sekitar 1 jam loh. 1 jam dengan lebih. Pak, ini namanya langgar apa? Fathah Mubina. Apa? Fathah Mubina. Oh, Fathah Mubina. Langgar asri. Oke, langgarnya namanya. Oke. Oke, monggo Pak. Oke. Dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya minta mohon maaf dulu Pak. Nggih. Pak Kiai, karena saya sendiri bukan orang santri ya. Nggih. Tapi kok gak bunyi? Kok kelihatannya gak bunyi? Suara dalam. Oh, dalam dah. Nggih, monggo. Saya bukan orang pondok, jadi saya orang ya awam. Nggih. Yang jadi pertanyaan saya Pak Ustadz, bahwa orang yang belum makrifat atau yang belum
melihat pada zat Allah, itu harus kalau mau belajar tauhid kembali, atau yang sudah masuk tauhid itu harus bersyahadat ulang. Bersyahadat ulang. Bersyahadat ulang. Terus yang dari pertanyaan saya, ya selama ini saya sudah berumur 60 tahun. Nah, kalau bersyahadat ulang, dari pertanyaan, apakah sebelumnya saya bersyahadat saya masih dibilang kafir atau mungkin masih dibilang belum masuk Islam tauhid? Terus yang pertanyaan kedua, kalau saya belum bersyahadat, belum bertauhid, berarti selama ini perkawinan saya juga belum sah. Nah, kalau belum sah dengan perkawinan kami semua, kalau yang belum bersyahadat ulang, berarti anak-anak kami statusnya bagaimana Pak Ustaz? Enggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama untuk jamaah YouTube, saksikan. Ini inti dari pertanyaan. Kalau belum syahadat, benarkah saya ini orang kafir? Benarkah saya ini kalau belum bersyahadat, lalu statusnya menjadi orang kafir? Kafir itu ada dua. Ada kafir syar'i, ada kafir hakiki. Kalau syar'i, sembahyang nggak dilaksanakan, puasa Ramadan nggak dilaksanakan, kemudian lagi zakat nggak dilaksanakan, Jumatan nggak dilaksanakan, sudah semuanya nggak dilaksanakan semua. Itu kafir, tapi kafir syar'i. Sudah jelas ya? Berdasarkan pertanyaan, apa kafir? Iya, tapi kafir syar'i. Terus yang kedua kafir apa, Pak? Kafir hakiki. Kafir hakiki itu sembahyang sudah dilaksanakan, membaca syahadat sudah dibaca, bahkan setiap hari membaca 9 kali. Tahiyat awal, tahiyat akhir ditambah subuh 1. Kan sudah toh? Tapi tidak tahu kepada yang disahadati. Apa saya ini termasuk kafir? Iya, tapi kafir hakiki. Sudah jawab semuanya. Berarti jenengan kan sering kali sholat di sini kan? Berarti Bapak yang bertanya nggak kafir syar'i, Pak? Nggak kafir syar'i karena sembahyang dilaksanakan, puasa Ramadan dilaksanakan, ya. Bila perlu punya uang untuk pergi haji, bila perlu ya, atau barangkali mampu. Kemudian zakat sudah kan? Berarti Bapak bukan kafir. Nurut syara', nurut syar'i. Tapi Bapak sebagai orang kafir, tapi kafir hakiki. Jadi jawaban ini jelas. Bapak bukan kafir kalau dipandang dari syar'i, tapi Bapak kafir kalau dipandang dari hakiki. Jadi jawabannya iya dan tidak. Sudah jelas. Ini pertanyaan satu. Yang kedua apa tadi? Yang kedua mohon dibantu. Oh ya, saya ini sudah bersyahadat dulu, tapi ternyata setelah ada keterangan tauhid seperti ini, ternyata saya belum syahadat. Anak kadung jumlah 6 misalnya, anak kadung jumlah 4. Kalau orang lama, anak 12 hidup semuanya. Apa termasuk saya ini, keturunan saya termasuk orang yang nggak benar? Jawaban saya, ya. Tapi dipandang dari hakikat, syariatnya sudah benar. Karena mengikuti syarat, membaca 2 kalimat syahadat, walaupun tidak tahu kepada yang disahadati, laksanakan saja perkawinan, gak usah nunggu makrifat. Ya, tapi nurut aturan syariat. Jadi orang yang bersyahadat tapi tidak tahu yang disahadati, kemudian melaksanakan akdu nikah, itu sudah sah, tapi nurut spion syariat. Kalau dipandang
dipandang dari pelajaran tauhid, jenengan belum syahadat, berarti kok sudah kumpul. Nah ini, ya. Jadi ada syariat dan hakikat. Jadi enggak kerja antem kromo semuanya syahadat, enggak ada pila-pila. Syahadat kalau secara syariat sudah kita laksanakan, ya enggak apa-apa, sudah sah semuanya ini. Bapak sudah kawin seperti ini, sudah benar, sudah sah, enggak apa-apa. Dipandang dari segi syariat. Hakikatnya saya enggak tanggung jawab. Hakikatnya ya jelas, jenengan belum. Karena orang syahadat itu tahu yang disyahadati. Saya bersaksi bahwa ini adalah air putih, namanya fit. Berarti saya harus tahu yang disyahadati kan? Itu masa gini, saya bersaksi bahwa ini adalah air putih, tapi nggak tahu airnya. Yang benar yang mana, Mbak? Saya bersaksi bahwa ini air putih gitu aja nggih. Dibanding saya bersaksi bahwa ini air putih, yang benar yang mana? Yang tadi A, yang kedua ini B. Benar yang mana? Hah? Benar yang A. Jadi orang syahadat itu harus tahu yang disyahadati. Orang makan itu harus tahu yang dimakan. Orang minum harus tahu kepada yang diminum. Jadi orang syahadat ya harus tahu kepada yang disyahadati. Sudah benar semua. Ya jangan sampai jenengan wah nek ngene aku gak ngaji tauhid, ya jangan. Sebenarnya jenengan harus seperti itu. Ayo sekarang dibuktikan. Dibuktikan aja. Mencoba Bapak yang dilanggar ini, mulai nanti malam jenengan lihat video. Satu, judulnya apa? Jangan tulis. Besok bulan 6. Jenengan buktikan, jenengan akan berjumpa pada Allah. Bulan 6 saya berjanji. Tapi kalau jenengan hadirnya 250 pada video loh, nggih. Pada YouTube 250 video. Besok saya buktikan saksinya jenengan semuanya. Besok saya supaya dipanggil ke sini lagi untuk mengkhatamkan jenengan berjumpa Allah di sini, bukan di sini dok, di sana-sana juga ada Allah. Bukan Allah di akhirat. Salah ngomong seperti itu. Apalagi Isra Mi'raj. Biasanya para ulama ngomongnya kan Allah di arsy sana. Itu salah itu. Ngapain Allah di arsy? Kalau Allah di arsy sana, jenengan nggak boleh sembahyang di sini. Naik Gojek silakan ke arsy. Gojek dari sini ke arsy berapa? Gojek 6 menit. Iya, itu kesalahan kita. Jadi sudah jelas semuanya. Jadi Allah itu di sini, tapi tidak menempati loh, nggih. Di jalan situ juga ada Allah, di tempat parkiran mobil itu ada Allah. Kemudian di sana di jeding situ ada Allah. Di rumah jenengan masing-masing ada Allah. Tapi kenapa kok nggak tahu? Karena belum ngaji tauhid. Pertanyaan 1 selesai. Jadi jawabannya, Pak, dipandang dari hakikat. Iya belum, Pak. Hitungannya zina. Salahnya takon ngono ya. Tapi hakikat, Pak, syariatnya enggak, sudah benar. Syariatnya saya sudah benar. Wong saya sendiri juga kok. Belum marifat saya kan kawin. Ya enggak apa-apa. Syariat benar. Tapi dipandang dari hakikat salah. Nah, untung saya sekarang ini mohon maaf kepada Allah, saya sekarang syahadat tahu kepada yang disyahadati. Tadi dosanya diampuni, gitu loh, Pak. Nek sampean enggak ngaji tauhid kapan oleh ngampuni Allah? Enggak ada. Bapak bertanya. Barangkali nambah pertanyaan. Oke, mumpung saya di sini, Pak. Karena besok saya pulang loh, nggih. Nanti malam. Nanti saya pulang. Apa? Oh, enggak, terserah lah. Oh, ini ngaji bebas. Angkat Pak. Nggih. Apa? Ayo, cepat. Ayo itu pakai ini tanya. Tapi kalau memang sudah benar semuanya, walaupun jenengan nggak tanya, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi saya akan ngasih kesempatan. Ini berapa menit sih? Ini 59 menit, Pak. Sudah 1 jam. Nah, segera saya akhiri nanti. Kalau sudah nggak ada pertanyaan atau sudah nggak masalah, maka segera saya
saya akhiri. Ayo tanya yang Nggih. Nggih, barangkali nggih dari jauh. Nggih. Yang saya tanyakan bahwa Allah itu bukan gaib. Oh iya, Allah tidak gaib, nggih, nggih. Ya. Nggih. Kalau gaib berarti kan sama dengan makhluk. Makhluk. Seperti Malaikat, jin, surga, neraka, nggih. Kalau bukan gaib berarti itu apa? Atau itu nyata? Nggih. Atau seperti masih kalau nyata kan seperti kita masuk. Oh nggih. Nggih, seperti apa seperti itu gitu ah. Atau dia ambil tengah-tengah. Jadi antara bukan gaib dan bukan nyata. Oh gitu ah pertanyaannya. Nggih. Kan di YouTube kan ada keterangan judul Allah tidak gaib yang saya tayangkan pada publik itu nggih ya. Saksinya ya dengan semuanya itu. Allah tidak gaib itu bagaimana? Allah itu hakul mubin. Gak gaib. Tapi kok banyak orang alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu biasanya kalau dimaknai orang yang tidak kenal tauhid, maka gaibnya dilempar ke Allah. Allah dilempari gaib. Memvonis Allah, menghukum Allah bahwa Allah itu gaib. Kok berani Allah punya dunia seperti ini, dihukum, divonis gaib. Kok berani orangnya? Orang pol-polan itu Pak. Kafir. Tapi Allah hakul mubin. Terus apa sama dengan manusia? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu. Nah, laisa kamitslihi syai'un itu kan sifat. Nah, salahnya kita itu belum sampai ke situ ngajinya. Jadi nggak kenal bahwa Allah itu seperti apa. Apa diartikan tengah-tengah antara gaib dengan tidak. Apa langsung 100% gaib, apa 100% hakul mubin. Yang enak yang ngaji sifat wajib 20. Sekarang saya titipkan kepada Pak Riaman karena saya jauh Pak. Nanti kalau ada kesulitan Pak Riaman juga nelpon saya. Amin pemandunya, saya silakan sini ya. Amin buktikan saja besok bulan 6 asalkan jenengan mendapat 250 nggak ketemu kepada Allah, ketok gulune si moro. Potong leher saya. Ngaji pol-polan Pak. Ini disaksikan orang banyak. Ini masuk YouTube ini. Pak Riaman sudah masuk kalau ini YouTube kan. Hitam ini kan bukan merah kan. Masuk YouTube. Bapak ini sudah tahu. Ini kalau masuk YouTube. Oke. Untung jenengan langgar, jenengan kemasukan badan saya. Barangkali badan saya di sini ada barokah menjadi nur di sini. Barangkali. Tapi saya juga tidak mengharapkan seperti itu. Yang penting saya di sini yang menghadirkan adalah Allah. Syariatnya adalah jamaah yang saya katamkan. Jadi jamaah di sini ada 10 orang yang sudah makrifat, yang sudah jumpa kepada Allah. Termasuk bapak ini 2 kali malah. Sama ibu. Nah, ini bapaknya dari Lampung datang ke sini Pak. Gabung di sini karena biayanya kalau ke sana orang satu sudah biasa berapa? Orang satu berapa? Langsung gurunya saja dipanggil ke sini. Biayanya cuma 1. Nggih. Nah, ini besok jenengan saya sanggupi waktu. Besok bulan 6 asalkan jenengan dapat 250 laporan ke Pak Riaman ini. Kemudian itu ada orang berapa Pak? Ada orang 6 misalnya. Maka besok saya supaya dipanggil ke sini, saya khatamkan di Langgar boleh, di rumahnya Bapak boleh, di rumahnya Bapak Takmir ya juga boleh, di rumahnya siapa boleh. Saya sanggupi bulan 6 2024. Itu pun kalau saya masih hidup. Nah, itu pun saya janji kalau saya masih ada, mumpung jenengan masih ada saya. Karena rupa-rupanya orang ngaji seperti ini nggak ada. Nggak ada, jarang. Ini Jakarta manggil saya. Sebenarnya di sini kan banyak ulama kan. Pokoknya esok gak mengajarkan tauhid. Padahal ulama banyak, makanya ulama nggak tahu Allah. Makanya jangan nggak terdidik, nggak dididik oleh para ulama. Paling-paling didiknya itu yuk ganjaran, mendapat pahala. Kalau kita ngaji 1 jam, pahalanya sama dengan sholat 1000 rakaat. Itu biasanya pendidikannya seperti itu. Terus jenengan ngaji diberi dekir, ayo dekir, terus dekir, ya nggak ada apa-apanya, cuma dekir toh. Oh dekir itu ingat, syaratnya ingat harus jumpa. Makanya Al-Quran bilang seperti ini, tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi dzatillah.
Pikirlah apa yang menjadi ciptaan Allah, tapi jangan sekali mikir kepada zat Allah. Nah, supaya nggak mikir zat, jenengan harus tahu zat. Misalnya sekarang aja, jenengan kan sudah tahu saya kan, yang namanya Gus Umar, saya kan sudah datang ke sini kan. Apa di hati jenengan masih ada pertanyaan, Gus Umar itu apa rupanya? Apa masih ada gitu? Gus Umar itu bagaimana, rupanya kayak apa? Apa di dalam hatinya masih ada pertanyaan seperti itu? Nggak ada kan? Nah, orang nggak mikir dat harus jumpa kepada dat. Makanya banyak orang mikir Allah ku kayak apa ya? Allah dikayak-kayak. Nggak boleh, itu mengada-ada namanya. Berarti kalau dilihat dari sini, berdasarkan pertanyaan Bapak zina, Pak. Katanya tadi tanya bagaimana keturunan saya kan gitu tadi. Tapi ya jangan mangkel. Oh ini penalaran kok. Tapi nurut hakikat. Menurut syariat sudah benar. Jadi jangan nyalakan saya, sudah benar kok. Nah, ngaji itu dua, syariat dengan hakikat. Syariat itu diucapkan, dididik oleh para ulama, tapi kalau hakikat dididik oleh para hukama. Jadi saya ini sebenarnya kalau diklasifikasi, saya ini bukan ulama, tapi adalah kategori hukama. Ini kalau diklasifikasi, tapi dalam hati saya nggak ada seperti itu. Pokok saya ngaji beres, gitu Pak. Nah ini pertanyaan sudah saya jawab semuanya. Saksinya ya manual seperti jenengan. Saksi otomatis adalah orang-orang YouTube. Nanti bisa disaksikan ya. Ada nomor WA-nya. WA-nya juga nyambung. Ini WA-nya di HP ini. Nyambung. Berarti ngaji ini bener. Ngaji alamatnya jelas, HP-nya bisa dihubungi, kitabnya jelas, halamannya jelas. Lo ngaji di YouTube jangan gak urut seperti ini. Ya gak ada pengertian. Wong nerangkan sohut, ya gak nyekel buku tauhid, gak pegang buku hikam, ngomong-ngomong tok. Allah itu besar, tapi ngomong tok, gak tahu besarnya datnya Allah. Jadi nanti kalau sampean sembahyang nggak tahu besarnya zatnya Allah, biar nggak apa-apa, sampean lanjutkan saja, salah-salah titik, biar agak salah. Tapi besok kalau sudah makrifat bulan 6, saya janji bulan 6 saya akan datang ke sini lagi, manakala tempatnya hujan di sini. Jangan saya khatamkan. Kalau nggak jumpa dengan Allah, potong lehernya yang bicara. Seperti itu. Ini Mas ini jumpa, Bapak Diaman sudah jumpa kan? Oh enggak ngaji, enggak ngaji menipu, bukan. Ini ngaji beneran. Ini Mas ini, Mas ini sudah jumpa dengan Allah. Saksinya ada, berarti saya bicara ini sudah ada saksinya. Oleh karena itu dengan adanya selesainya tugas saya untuk memarifatkan jamaah ini, nanti malam saya akan pulang. Dan insya Allah nyampe di rumah sebelum jam 11. Karena di jalan biasanya kan ada macet gitu ya. Belum lagi kalau hujan. Saya kemarin kehujanan di Juanda sana. Tas saya itu basah, ini baju saya ini basah. Dicuci sama ibu atau bagaimana tadi? Basah ini taruh, saya berangkat itu basah. Udah pertanyaan apa Pak? Kali? Nggak ada. Nah, okay. Kalau sudah selesai ya segera saya tutup karena sudah 1 jam lebih. Berapa ini? 1 jam 8 menit. Nggih. Enggak Pak? Nggih. Barangkali orang makrifat itu sudah dikatakan sempurna ibadahnya. Oh, nggih. Apa? Enggak. Apa sudah dikatakan sempurna kalau orang makrifat? Orang makrifat. Ya, sedangkan ini maaf ya. Nggih. Banyak orang makrifat itu nggak peduli lingkungan. Nggak peduli lingkungan. Iya. Lingkungan itu sosial Pak. Kalau tauhid itu ada lingkungan keluarga nggak jauh. Ada yang keluarga yang belum sholat, nggak punya nafkah, nggak punya itu. Oh, nggih. Tapi nggak peduli. Bukan hubungannya Pak. Itu muamalah sosial itu. Ini mukasabah. Nggak ada hubungannya.
Kalau marifat gak berarti peduli kepada orang fakir miskin, semuanya pada yang diberikan tidak ada. Lalu jual apa-apa diberikan. Bukan seperti itu. Berarti itu pertanyaan sosial, bukan urusan tauhid. Saya ini ngajar tauhid. Kalau sempurna itu mata kepala melihat dat, mata hati melihat dat, itu insan kamil namanya. Manusia sempurna. Kalau itu tadi adalah syariat atau bukan syariat, di bawahnya syariat kok, sosial. Di bawahnya syariat itu sosial. Kalau syariat kan milik agama, kalau sosial kan milik lingkungan. Lah saya ngaji bukan ngaji lingkungan, ngaji hati. Ngajinya bukan ngaji lingkungan, saya ngaji hati. Makanya yang hati-hati punya Tuhan harus tahu ngerti kepada yang punya Tuhan, ngerti kepada Tuhannya maksudnya. Nah itu jadi pertanyaannya itu nggak cocok Pak dengan jalur saya. Ini rel kereta api saya, bukan rel orang nebang-nebang bukan. Di luar jalur tauhid ya. Nggih. Sedangkan Allah itu menciptakan Nggih. berbagai makhluk. Nggih. Apa kita membiarkan makhluk yang lain? Nggih. Kita diri kita. Oh, misalnya nggih. 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 Sempurnaan ibadah. Nggih. Untuk Nggih. diri kita. Nggih. Apa yang lain itu nggak dipikirkan? Ya gini, misalnya saya sendiri punya uang 100. Uang 100 kebutuhan untuk anak sekolah, untuk jajan, untuk ibunya belanja. Entah untuk bayar apa gitu ya. Lalu nggak saya gunakan, saya peduli kepada orang lain sehingga keluarga saya sendiri kelaparan. Itu benar nggak? Ya salah. Peduli kepada orang lain itu kalau sisa. Kalau dirinya sisa baru dikasihkan kepada orang lain. Itu namanya sodako. Lah orang sodako itu dua. Ada yang benar-benar sodako, ada yang tidak sodako tapi dipaksakan ingin mencari pahala. Jadi ngaji ini saya tak tentukan uang 100 untuk kebutuhan keluarga saya aja masih kurang. Lalu saya peduli kepada fakir miskin. Yo salah saya, salah. Anak saya nggak makan, sekolah nggak saya kasih sangu, tapi saya peduli kepada lingkungan. Yo salah. Ya, jadi pedulinya boleh, tapi setelah dirinya sendiri. Berangkatnya dari sendiri, ku amfusakum walikum naro waku Tuhan nasu wal kijaro. Jadi jaga dirinya sendiri. Setelah dirinya sendiri sudah selesai, baru merambat ke orang lain. Nah seperti itu. Kalau orang makrifat katanya nggak sempurna kalau nggak peduli kepada lingkungan, bukan jalurnya, itu jalur syar'i. Saya ini jalur hakiki, itu jalur Jakarta. Saya ini jalur Sidoarjo. Lain. Jadi ditanyakan Bapak benar, tapi arahnya yang salah, arah panahnya ini salah. Sebenarnya panahnya ke sini, tapi diarahkan Bapak ke sini. Ya kesesat orang-orang. Yang berikutnya silakan. Ini sudah saya sampaikan kepada YouTube memang. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Yai, apa ada ciri-ciri atau orang makrifat yang sudah berjumpa dengan sang kholik itu? Ciri-cirinya gimana itu? Ciri-cirinya kalau bicara tinggal rumongso, Pak. Ciri-cirinya kalau orang bicara itu mengarah kepada hakiki, tidak mengarah kepada syar'i. Mengarah kepada zat, tidak mengarah kepada Allah. Makanya Tuhannya orang yang sudah marifat itu bukan Allah, wong Allah itu makhluk kok. Pengumuman bahwa Allah adalah makhluk, masuk YouTube. Allah adalah makhluk. Yang tidak makhluk, carilah yang punya nama Allah. Jadi Allah itu ada dua, ada Allah yang palsu, ada Allah yang asli. Kalau Allah yang palsu adalah nama, kalau Allah yang asli yang punya nama. Gosumar itu apa? Nama kan? Yang asli Gosumar mana? Ini. Allah adalah nama. Mana Allahnya? Nah, belum ngaji jenengan. Ciri-cirinya omongnya, Pak. Orang kalau ceramah, ya para hadirin, Allah itu tidak jauh dari kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Allah itu dekat dengan manusia semuanya, tapi manusianya yang tidak kelihatan aku, kata Allah. Itu tercantum pada Al-Waqi'ah ayat 85. Jelas semuanya. Quran kalau dibawahi orang bertauhid, seandainya salah, nggak nemen-nemen salah ya. Tapi kalau dibawahi orang syariat, alladzina yu'minuna bil ghaibi,
Rata-rata para ulama mengatakan bahwa Allah gaib, itu ngarahnya bukan ke gaib, marahnya ke malaikat, bukan kepada Allah. Allah dilempar, Allah gaib dilempari Allah. Kok kurang ajar ya? Allah dilempari. Itu biasanya rata-rata orang seperti itu. Yang kedua, Pak, kalau sembahyang khusyuk. Kalau sembahyang khusyuk, jangan kan tanya cirinya. Lah khusyuk itu nggak bisa dilihat kecuali hatinya sendiri dengan Allah. Berarti jangan nggak bisa orang melihat orang khusyuk, nggak bisa. Wong itu rahasia kok. Ya. Ciri-cirinya secara syar'i kalau berbicara mesti mengandalkan kepada zat, bukan mengandalkan kepada Allah. Karena orangnya tahu kalau Tuhan kita bukan Allah, Tuhan kita adalah zat. Inni wajjahtu wajhiya lil ati. Sesungguhnya saya menghadapkan wajah saya kepada zat. Kok coba lillahi, sampean nggak usah ngaji tauhid. Karena zat berarti sampean wajib ngaji tauhid. Enak, Pak. Saya juga kepingin di sini lagi, tapi sayang jaraknya jauh ini. Apa bisa menghadirkan di sini 3 bulan sekali? Ya saya juga capek juga sebenarnya. Apa? Apa? Nanti bilang hubungi dengan Iya, karena perjalanannya seperti itu. Ini Pak Riaman dengan teman-teman ini setengah tahun ya. Karena jatahnya itu setengah tahun itu sudah mendapat 250. Jangan nggak usah ngotot, gini aja. Pagi 1 video, terus malam 1 video, kan 2 itu 1 hari. Kali 1 bulan berapa? 60 kan? 60 kali 4 bulan berapa? 240 loh, masih sisa 2 bulan. Ini kalau jaringan ada niat. Tapi walaupun saya menerangkan sejelas ini, sedetail ini, sebenar ini, belum tentu juga jenengan karep dengan ngaji yang saya sampaikan. Belum tentu juga. Tanyakan sendiri kepada hati masing-masing. Jangan nanti sekarang asal sudah ada label. Wes gak ngaji aku, sudah ada sekarang. Gak usah nanti. Itu. Oh, sudah jelas semua ya. Saksinya jenengan sudah saya jawab semuanya. Pertanyaan yang secara syar'i, pertanyaan secara hakiki sudah saya jawab semuanya. Oleh karena itu Bapak yang bertanya tadi, sebenarnya matur nuwun, Pak. Alhamdulillah, aku ditunjukkan kalau syahadat saya sudah benar menurut syariat. Tapi menurut hakikat sampai saya punya anak 3, 4, 5, 6 dan sebagainya, yaitu nilainya. Gak apa-apa Pak ya. Oh ini ngaji perperan ya. Kalau ulama nggak mungkin berani ngomong ngono, nggak mungkin. Karena khawatir kehilangan murid. Kalau saya langsung saya genjeleng banyak yang keren bangga. Kalau lokasi sini saya titipkan Bapak. Ini saya mewakili saya ya maklum loh Pak, wong Jawa Timur sini itu ya naik pesawat sudah kelihatan ongkosnya ya. Belum lagi di jalan ada resiko apa, belum nanti saya ke sana sendiri titip sepeda motor, belum lagi di jalan nanti ada keserempet beca. Ya di sini alhamdulillah. Jangan repot dengan saya, nggak apa-apa. Saya juga nanti malam jam 12 siap-siap. Saya mohon pamit semuanya. Ya mohon maaf barangkali ada keterangan ya saya sampaikan menurut jenengan gak setuju, padahal ini sebenarnya benar, ya nggak apa-apa. Bapak mulai ngajar tahun berapa? Saya mulai ngajar tauhid 2001. Berarti sudah berapa tahun? 2-3 tahun ya? Tidak ada apa-apa. Berarti ngaji yang saya sampaikan benar. Saksinya para ulama, para syekh, para habaib, para mui, para dokter, para dosen. Ngaji di YouTube, Pak. Karena rumahnya saya ini jauh, yang ngaji di sana-sana. Ini barusan ada luar negeri 2, yaitu orang Malaysia sana dengan orang luar negeri yang sebelah barat sana. Sudah datang ke tempat saya, tapi yang di Malaysia belum. Maunya datang ke sini, datang ke Sidoarjo maksudnya. Demikian barangkali ada saran dari Bapak, ya monggo. Saya tutup ya. Ini sudah tutup Pak. Kalau sudah saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan saya kira sudah selesai kan.
Nggak ada, ya. Siapa lagi? Ya, siapa lagi gitu maksudnya. Nah, nggak apa-apa. Ini Bapak masuk di sini, Pak. Masuk udah YouTube jenengan, Pak. Nah, ini masuk di sini. Kelihatan di sini, Pak Surya. Iya. Apa? Bapak ini kelihatan. Kelihatan di sini juga. Iya, nggak apa-apa. Ciri-cirinya orang marifat seperti apa? Ya sembahyangnya khusyuk. Ya khusyuk itu nggak ada yang tahu. Yang tahu adalah Allah gitu. Syariatnya yang tahu adalah zat Allah, hakikatnya. Sudah Pak, Bapak nanti yang di lokal ini yang saya khatamkan, nanti saya nggak usah kumpul-kumpul duduk-duduk di sana, ya. Saya langsung tidur karena cuma beberapa jam, kemudian jam 12 saya harus bangun. Persiapan harus berangkat ke Jawa Timur lagi. Besok saya akan jumpa dengan jenengan bulan 6. Manakala jenengan ngikuti di YouTube. Kalau nggak di YouTube saya nggak kesini. Saya nggak kesini. Ya mungkin barangkali ada satu orang, saya datang ke Sidoarjo aja. Saking ini ada orang 10, daripada satu-satu naik pesawat, ongkosnya mahal, lebih baik satu saja. Saya, yang lainnya nggak seberapa gitu loh Bang ya. Nah, ini bisa dibuktikan. Ini para takmir, Bapak takmir dan saudara takmir, silakan dibuktikan ngaji saya. Daripada jenengan temen tak ngaji, barangkali seperti itu, ya silakan di sana. Sudah nggak cukup nggih? Nah, semoga, nggih sudah. Nah, cukup. Semoga para jamaah semuanya kita mendapat tambahan pengetahuan. Mendapat tambahan saja kok. Bukan berarti jenengan gak punya pengetahuan, enggak. Sudah punya, cuma ini tambahan saja. Berarti kan sudah sempurna jenengan itu. Cuma sampai saya nambahi kekurangan jenengan sampai di mana. Ternyata kekurangannya ketemu. Saya mensembayang munafiknya 7. Setiap maghrib munafik 7, isya munafik 7, subuh munafik 7. Karena satu, nggak tahu kepada zat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqtilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha usal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina sakratil maut. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.